Akhir-akhir ini itu informasi yang kita dapatkan, istri yang gugat cerai suami. Jadi seperti apa datanya? Kita bahas. BPS mencatat angka perceraian di 10 tahun terakhir ini fluktuatif meski secara tren meningkat. Nah, ada peningkatan di tahun 2015 sampai 2019, lalu di tahun 2020 ini mengalami penurunan dan naik lagi hingga tahun 2022. Sementara kalau kita lihat dari data perceraian di Indonesia dari provinsinya, ini di tahun 2024 paling banyak itu di Provinsi Jawa Barat, ada lebih dari 88.000 kasus. Nah, lalu diikuti dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Sumatera Utara. Penyebabnya ini beragam, dan penyebab yang paling banyak ini karena faktor bertengkar, terjadinya pertengkaran, lalu juga ada faktor ekonomi, lalu ada faktor yang meninggalkan pasangannya. Menariknya, struktur perceraian di Indonesia masih didominasi oleh cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan oleh pihak istri. Jadi sebanyak 308.956 kasus cerai gugat di tahun 2024 merupakan 77,2% dari total perceraian nasional. Dan angka ini jauh lebih banyak dibanding 85.652 kasus cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Nah, pertanyaannya, apa sih faktor pendorong sehingga perempuan ini berani ambil langkah untuk berpisah? Pernikahan ada di angka 40.000 kurang lebih, dan perceraiannya ada di angka kurang lebih 12.000 sampai 14.000 dan 3/4-nya diajukan oleh perempuan. Secara psikologis mungkin ada kegagalan peran suami untuk memenuhi perannya sebagai pendamping atau mungkin sekaligus sebagai ayah dari anak-anaknya, seperti itu. Lalu, apakah ada kaitannya perempuan yang berdaya dan juga akhirnya merasa punya kuasa terhadap diri dia sendiri? Semakin berdayanya perempuan, dia akan semakin memiliki keberanian atau peran untuk mengambil alih, apalagi saat dia diperlakukan tidak hormat. Jadi perempuan yang berdaya, dia akan cenderung lebih kuat untuk mengambil satu keputusan untuk dirinya tersendiri daripada perempuan yang tidak berdaya atau mungkin tidak memiliki pendapatan secara sendiri atau mandiri secara finansial. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik mencatat angka pernikahan di Indonesia turun secara gradual pada 10 tahun terakhir. Naiknya angka perceraian dan juga turunnya angka pernikahan mungkin ini bukan soal data statistik aja ya, tapi mungkin juga ada perubahan pandangan di masyarakat, terutama perempuan, bagaimana mereka memandang sebuah arti hubungan, kebahagiaan, dan juga kesetaraan. Nah, kalau menurut kamu gimana nih?